Suatu hari di Italia, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, seorang anak laki-laki berumur 13 tahun yang bernama Renato baru saja dibelikan sepeda baru oleh ayahnya. Renato naik sepeda itu ke tongkrongan teman-temannya. Saat dia sampai, mereka memberitahu Renato untuk duduk di samping mereka. Mereka semua terpesona ketika melihat Malena berjalan di depan mereka. Malena adalah anak dari guru bahasa Latin mereka, Profesor Bonsignore. Ketika Malena melewati mereka, anak laki-laki itu beberapa kali pindah tempat menggunakan sepeda, cuma untuk bisa melihat Malena lagi. Renato menatap Malena dengan muka sanginya. Dia sangat mengagumi kecantikan Malena. Kemudian mereka semua mengikuti kelas bahasa Latin. Renato seharian gak bisa berhenti mikirin kecantikan Malena. Hari berikutnya, Renato bolos cuma buat duduk di depan rumah Malena. Dia membayangkan Malena memanggilnya dan meminta membelikannya rokok. Tapi hayalannya berhenti ketika dia sadar kalau dia cuma memandangi rumah Malena dengan pintu yang tertutup. Sampai di rumah, ayahnya marah besar kepadanya karena sudah bolos sekolah dan mencuri celana panjang miliknya. Malam itu, Renato diam-diam keluar dari kamarnya dan pergi ke rumah Malena. Dia memanjat pohon, mengintip melalui lubang jendela dan melihat ke dalam rumah. Malena sedang kepanasan dan berbaring di sofa. Dia melihat Malena berdansa sambil mendengarkan musik. Renato juga melihat suami Malena, namanya Nino Scordia. Hari berikutnya, para pria di kota membicarakan Malena karena Malena datang ke kota itu tanpa suaminya yang sedang ikut berperang. Setelah potong rambut, Renato kembali ke rumah Malena. Mengintip dia menggunakan teropong dan melihatnya sampai seharian penuh. Kemudian malam harinya, Renato pergi ke rumah Malena, mengintip melalui lubang seperti biasa. Saat itu, Malena mulai berdansa dengan foto Nino sambil mendengarkan musik kesukaannya. Hari berikutnya, Renato pergi ke toko kaset dan membeli musik kesukaan Malena. Begitu sampai di rumah, dia kemudian memainkan kaset yang baru dibelinya sambil melihat beberapa foto wanita dan membayangkan foto itu adalah Malena. Hari berikutnya, Renato bergabung dengan teman-temannya dan naik sepeda untuk menemukan Malena. Saat dia menemukannya, seorang pria dari kota memandangi Malena saat dia sedang berjalan. Tiba-tiba, seorang dokter gigi bernama Kusiamo menyapa dan menyium tangannya. Malena melanjutkan perjalanan dan dia melihat Letnan Cade. Saat dia sampai di tujuan, Renato melihatnya mencari kunci untuk membuka pintu. Renato pergi untuk memperbaiki sepeda miliknya. Di sana dia melihat Malena lagi. Renato masih saja terpesona dengan kecantikan Malena, tapi semua wanita di kota merasa iri dan risih dengan kedatangan Malena. Salah satu wanita bahkan membandingkannya dengan Gina, seorang PSK di kota. Malena kemudian pergi ke apartemen lagi dan Renato masih mengikutinya. Renato memanjat gerbang terdekat. Ternyata Malena bertemu dengan ayahnya. Saat mereka melakukan latihan pagi, salah satu teman Renato memberitahu kalau Nino Scordia, suami Malena, meninggal dalam perang. Kemudian Renato menghadiri pemakaman Nino. Setelah pulang, Renato kembali ke apartemen Profesor Bonsignore dan melihat Malena di atas kasur, menangis karena kematian suaminya. Renato berimajinasi dia ada di samping Malena, menenangkan dan meyakinkan Malena dia akan ada selalu di samping Malena dan Malena memeluknya. Setelah pemakaman suami Malena, seluruh kota bergosip, bahkan memfitnah Malena. Renato jadi sangat marah. Dia meludahi minuman mereka dan mengencingi tas mereka. Setelah pergi, Renato melihat Malena meninggalkan toko. Pria di toko itu bilang kalau Malena mempunyai sifat kasar. Saat Renato mendengar itu, dia melempar batu ke toko itu dan langsung pergi. Setelah itu, Renato duduk di dekat rumah Malena. Renato masuk ke halaman rumahnya dan mencuri celana dalam Malena. Hari berikutnya, ayah Renato berjalan masuk ke kamarnya dan melihat dia tidur dengan menggunakan celana dalam wanita di kepalanya. Ayahnya memukulinya, bilang dia malu dengan kelakuannya. Semua keluarga Renato jadi tahu apa yang dilakukannya. Setelah memarahi Renato, ayahnya mengurung dia di kamarnya dan ibu Renato membakar celana dalam Malena. Setelah 3 hari, ibu Renato mulai khawatir dengan kondisi anaknya yang sampai sekarang belum makan. Hari berikutnya, seorang dokter datang untuk memeriksa Renato. Dokter memberitahu Renato hanya perlu keluar rumah supaya tidak sakit. Setelah itu, Renato langsung pergi naik sepeda ke rumah Malena lagi. Sekarang jalanan dipenuhi dengan pria yang sedang melihat ke rumah Malena. Saat kelas berlangsung, tiba-tiba seorang pria datang dan memberikan surat kepada Profesor Bonsignore. Surat itu berisi kalau anaknya Malena sudah tidur dengan seluruh pria di kota itu. Merasa sakit hati, Profesor meninggalkan kelas. Murid-murid bergosip tentang isi surat itu saat dia pergi. Karena merasa tersinggung, Renato bertengkar dengan salah satu murid. Malam harinya, Renato kembali ke rumah Malena dan melihat Letnan Cade ada di sana. Renato sangat marah dengan apa yang dia lihat, apalagi saat Letnan Cade mencium Malena. Saat Letnan keluar, dia menabrak Dokter Kusimano. Dokter gigi itu mencaci maki Letnan Cade karena sudah mengganggu Malena yang dia anggap sudah jadi pacarnya. Dokter Kusimano menampar Letnan Cade duluan.
Mereka bertengkar sampai akhirnya istri Dr. Kusimano datang dengan polisi. Kemudian polisi menangkap mereka berdua. Hari berikutnya, semua orang di kota membicarakan kejadian malam sebelumnya dan berdebat tentang siapa yang salah. Beberapa orang merasa kaget dan heran karena Malena punya 2 pacar sekaligus. Mereka juga membicarakan kalau ayah Malena sudah berhenti mengajar karena malu. Orang-orang itu juga bilang kalau Malena harus diadili di pengadilan karena dia dianggap sudah menggoda suami orang. Saat Malena kembali ke apartemen ayahnya, dia mencoba membuka pintu, tapi ternyata kuncinya sekarang sudah tidak cocok lagi. Melihat itu, Renato sadar kalau ayahnya sudah gak mau lagi mengurus Malena. Kemudian, Malena pergi menemui pengacara Centorbi untuk jadi pengacaranya sebelum datang ke pengadilan. Di tengah-tengah kesibukan sidang, Renato ikut menonton saat Malena diadili. Hakim mulai menanyakan hubungan Malena dengan Dr. Kusimano. Malena bilang kalau Dr. Kusimano hanya mengunjungi dia sekali saja untuk memberikan obat ayahnya, dan dia berbohong kalau mereka pacaran. Saat hakim bertanya mengenai hubungannya dengan Letnan Cade, Malena bilang kalau hubungan mereka bukan urusan pengadilan. Hakim meminta asistennya untuk melaporkan pernyataan dari Letnan Cade. Malena merasa kecewa ketika mendengar asisten hakim menyatakan kalau Letnan Cade punya hubungan khusus dengan Malena. Pengacara Centorbi kemudian mulai berbicara dan membela Malena. Dia menyalahkan Dr. Kusimano, menyebut Malena tidak salah apa-apa. Satu-satunya dosa yang dimiliki hanya karena dia cantik. Dia hanya ingin menjalani hidup normal setelah kehilangan suaminya. Malam harinya, Malena dan Centorbi terlihat senang dan berdansa bersama. Saat itu Renato mengintip melalui jendela. Centorbi tiba-tiba mulai mesum dan ingin begituan dengan Malena. Memberitahu Malena dia nggak ingin dibayar pakai uang. Dia cuma pengen tubuh Malena. Renato pindah ke tempat lain untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik, tapi dia malah terjatuh. Hari berikutnya di sekolah, Renato masih memikirkan Malena dan membayangkan profesor yang sedang mengajar sebagai Malena. Renato bersama keluarganya di tukang jahit sedang mencari celana panjang yang cocok untuknya. Saat selesai dari tukang jahit, Renato memata-matai Centorbi yang sedang mengunjungi ibunya. Dia tertawa ketika ibu Centorbi memukulnya karena nggak setuju dengan hubungannya dengan Malena. Akhirnya hubungannya dengan Malena berakhir. Renato pun ikut senang. Setelah itu, Renato kembali mengikuti Malena. Tiba-tiba, Malena memperlambat jalannya. Renato mengira Malena akan berjalan ke arahnya, tapi dia kecewa. Ternyata Malena melewatinya dan berjalan ke arah Antonio, seorang pria yang memberinya makanan. Tiba-tiba, ada sebuah ledakan besar di kota itu. Setelah suara bom mulai reda, Renato pergi ke salah satu bangunan yang hancur. Di sana para tentara sedang mengangkat mayat ayah Malena, Profesor Bonsignore. Malena bersama-sama para murid datang bersama menghadiri acara pemakaman ayahnya, Profesor Bonsignore. Setelah acara pemakaman, Malena kembali ke rumah dan memulai memotong rambutnya. Ketika Renato mengintip dari luar, tiba-tiba sebuah mobil datang dan Renato bersembunyi. Antonio mengetuk pintu rumah Malena dan Malena mempersilahkan dia masuk. Dari lubang jendela, Renato menangis saat melihat Antonio memaksa Malena untuk begituan dengannya. Renato kemudian kembali ke rumah dalam keadaan marah. Hari berikutnya, Renato melihat Malena berjalan di kota. Kali ini kecantikan Malena dengan rambut merahnya benar-benar membuat dia terpesona. Pria di sekitarnya melihat Malena dengan terpesona, sedangkan para wanita di kota melihatnya dengan pandangan sinis. Saat dia mulai duduk di meja dan mulai merokok, semua pria di sekitarnya menawarkan korek untuk menyalakan rokoknya. Hari berikutnya, Renato melihat ke dalam salon. Malena sedang bersama pria-pria dengan rambut pirangnya. Renato membayangkan apa yang dilakukan Malena dengan mereka di hotel. Sampai akhirnya dia pingsan karena stres. Orang tua Renato membawanya ke gereja untuk mengusir setan dari tubuh Renato. Ibunya percaya dia pingsan karena kerasukan setan. Di luar gereja, ayah Renato sedang menangis. Dia percaya kalau anaknya cuma perlu tidur dengan wanita supaya dia bisa sembuh. Setelah ritual selesai, ayah Renato membawa dia ke lokalisasi PSK. Di dalam, Renato memilih salah satu wanita yang disukainya. Mereka berdua masuk ke sebuah kamar dan mulai begituan. Tiba-tiba saja banyak wanita mendatangi sebuah hotel dan menarik keluar Malena. Wanita-wanita itu mulai memukulinya dan merobek baju yang dipakai. Renato gak bisa berbuat apa-apa ketika mereka memotong rambut Malena. Setelah mereka selesai, Malena sudah gak berdaya dan berdarah. Dia menangis karena kesakitan dan malu. Kemudian wanita-wanita itu mengusir Malena dari kota itu. Beberapa saat kemudian, Renato pergi ke stasiun kereta melihat Malena pergi tanpa bilang apa-apa. Renato hanya melihat kepergiannya. Sementara itu, di kota, sebuah mobil berhenti dan seorang pria keluar dari mobil itu. Dia berjalan di jalanan kota. Orang-orang terlihat mengenalinya. Ternyata pria itu adalah Nino Scordia, suami Malena yang dianggap sudah meninggal. Renato mengikuti Nino ke rumahnya. Dia terkejut ketika sudah banyak pengungsi menempati rumahnya dan istrinya sudah gak ada di sana.
Renato kembali mengikuti Nino saat dia pergi ke kantor. Di sana Renato jadi tahu kalau Nino ternyata selamat dari perang dan ada orang yang menyebarkan hoak mengenai kematiannya. Nino kemudian minta tolong pada petugas untuk menemukan istrinya. Malam harinya Nino kembali ke rumahnya, duduk di samping tempat tidur. Nino hanya merenung dan tiba-tiba Renato meletakkan sebuah surat di sampingnya. Nino berusaha mengejar Renato tapi gak berhasil. Dari surat itu dia tahu kalau istrinya selalu setia padanya. Setelah tahu Malena ada di mana, Nino pergi naik kereta dan Renato melihat kepergiannya. Hari-hari berlalu dan sekarang kota itu sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Renato sekarang sudah punya pacar. Semua orang berhenti dan terdiam ketika melihat Nino. Dia kembali bersama Malena. Orang-orang di kota hanya bisa melihat mereka dengan heran dan mereka berdua tidak menghiraukan orang-orang yang melihat mereka saat mereka berjalan kembali ke rumah. Kemudian saat pergi ke pasar, semua orang memandangi Malena. Saat Malena selesai berbelanja, Renato datang dengan sepedanya dan melihat Malena dari jauh. Saat perjalanan pulang, beberapa tomat jatuh dari tasnya. Renato menolongnya dan tangannya menyentuh Malena. Akhirnya, untuk pertama kalinya dia berbicara dengan Malena. Dia bilang, "Semoga beruntung." Malena hanya mengangguk dan pergi gitu aja.